Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto merasa malu melihat jalannya pertandingan Garuda Asia versus Australia U17 di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meski sedikit kecewa, Nova tetap bersyukur laga yang berakhir imbang 0-0 itu mengantarkan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Australia U17 di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait, Minggu malam WIB. Sejatinya, laga tersebut berjalan seru karena kedua tim bermain cukup intens sejak menit awal. Tapi ketika memasuki menit 60 ke atas, laga mulai berjalan aneh. Australia U17 cenderung memainkan bola di area tengah sementara skuad Garuda Muda fokus bertahan agar tidak kebobolan. Pasalnya, hasil imbang memang akan membawa kedua tim tersebut lolos. Terkait jalannya laga seperti itu, Nova mengaku malu. Namun kenyataannya memang Timnas Indonesia U17 harus menjalani laga seperti itu. Dia sengaja meminta anak asuhnya untuk fokus bertahan demi menjaga asa lolos ke Piala Asia U17 2025. Mengenai pertandingan, jujur secara permainan saya pribadi malu sebagai pelatih. Tapi ini yang harus kita terima, ini yang harus kita jalani, kata Nova usai laga. Nova mengatakan bahwa dirinya juga tidak begitu suka dengan permainan Australia U17 yang cenderung hanya oper-operan. Namun dia tak ingin menghiraukannya terlalu dalam karena yang terpenting Timnas Indonesia U17 lolos. Hasil imbang ini memang menguntungkan kedua tim karena sama-sama lolos ke Piala Asia U17. Sosok Million Manhoef tiba-tiba menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Meski membela Timnas Belanda U21, ia dikabarkan oleh media Belanda Voetbal Premier masih bisa jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tak lama ini, Voetbal Premier mengulas beberapa sosok yang bisa menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ada dua nama yang disebut media itu, yakni Ryan Flamingo dan Million Manhoef. Netizen Indonesia yang mengetahui kabar tersebut langsung mengupas tuntas sosok tersebut, termasuk Million Manhoef. Pria berdarah Belanda Suriname ini bahkan disebut-sebut jadi kandidat pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah masuk radar PSSI. Saat ini Manhoef diketahui memperkuat Stoke City. Sebelumnya dia membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Ia diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Suriname. Negara Suriname memang dihuni oleh banyak orang Jawa. Tidak heran jika ibu Million Manhoef disebut berdarah Indonesia. Dikabarkan, yang berasal dari Indonesia adalah kakek Million Manhoef. Dalam karir sepak bolanya, Million Manhoef memiliki posisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pria berpostur 179 ini juga bisa diposisikan sebagai bek kiri dan sayap kiri. Ryan Flamingo, pemain PSV Eindhoven sekaligus Timnas Belanda U21 kibarkan bendera merah putih di akun media sosialnya. Hal itu terungkap dari unggahan akun Instagram Voetbal Premier. Dalam unggahannya, media asal Belanda itu membuat foto dua pemain keturunan Indonesia. Dua keturunan Indonesia yang diunggah yakni Ryan Flamingo, yang bermain untuk PSV Eindhoven dan Million Manhoef, pemain Stoke City, Liga Inggris. Unggahan itu disukai oleh 12,6 ribu netizen, serta mendapat komentar sekitar 744 orang dunia maya hingga telah di-replay sekitar 97 pengguna Instagram. Menanggapi unggahan itu, Ryan Flamingo memberikan jawaban tidak terduga. Dia mengibarkan bendera merah putih di kolom komentar tersebut. Tak ada keterangan apapun, Ryan Flamingo hanya menjawab dengan memberikan emotikon atau logo bendera merah putih. Jika melihat akun Instagramnya, dalam biografinya dia memasang bendera Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ia tertarik membela timnas Indonesia. Laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia kontra Jepang di GBK, Jakarta diundur.
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa PSSI menerima permintaan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA untuk mengundurkan jadwal laga timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut diajukan JFA agar laga yang rencananya digelar pada 14 November 2024 di GBK dapat dimundurkan 1 hari menjadi 15 November 2024. Jepang disebut memiliki alasan teknis terkait persiapan dan pemulihan tim sebelum menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Arya mengonfirmasi bahwa PSSI menyetujui permintaan itu demi mendukung kenyamanan tim tamu, terutama karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga kandang di bulan November. Menurut Arya, Indonesia ingin menjaga reputasi sebagai tuan rumah yang baik dengan memenuhi permintaan tersebut. Apalagi timnas Indonesia sendiri akan berlaga di kandang secara beruntun. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan kandang pada bulan November, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 laga ini sangat krusial bagi Indonesia dalam upaya meraih poin dan memperbaiki posisi di grup C. Berdasarkan keterangan dari Arya, keputusan untuk mengundurkan pertandingan melawan Jepang diyakini tidak terlalu berdampak pada persiapan tim Indonesia, karena kedua laga tersebut tetap dilaksanakan di GBK. Sementara itu, menurut informasi dari laporan Japan Times, keputusan Jepang mengajukan permintaan pengunduran jadwal disebabkan oleh keperluan waktu pemulihan dan persiapan yang lebih optimal sebelum menghadapi Indonesia. Nama Emiliano Jonathans banyak diperbincangkan oleh pendukung timnas Indonesia seiring penampilan apiknya di kasta kedua Belanda bersama Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun itu tampil apik bagi klubnya usai mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 penampilan musim ini. Karena penampilannya, banyak yang mendukung agar Emiliano dinaturalisasi. Apalagi Emiliano sempat mengaku bahwa dirinya telah dihubungi PSSI dan juga Shin Tae-yong. Bahkan setelah dihubungi PSSI dan Shin Tae-yong, pemain keturunan Depok ini mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pintu saya terbuka. Karena saya baru pulih dari cedera serius, saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu, kata Emiliano. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan individu yang mumpuni, Emiliano Jonathans berpotensi besar untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia dan membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar pun tercurah agar Emiliano Jonathans dapat berkontribusi maksimal dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Emiliano Jonathans, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Kehadiran Emiliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Dari informasi beberapa media, bek Leeds United asal Belanda berdarah Indonesia, Pascal Struijk, menjadi bahan pemberitaan. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun tersebut punya potensi untuk bermain bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Kakek dan neneknya lahir di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Hal itulah yang menjadi alasan PSSI mengincar pemain yang bisa dimainkan sebagai bek tengah dan gelandang bertahan tersebut. Namun kabar terbaru menyebut bahwa Pascal Struijk lebih memilih timnas Belanda sebagai prioritasnya. Hal itu diungkapkan kala dirinya diwawancara oleh salah satu media asal Belanda. Saya akui bahwa diri saya terkadang Indonesia, kadang enggak. Di luar keluarga saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia, kata Pascal Struijk. Rumor Pascal Struijk akan membela timnas Indonesia diawali oleh salah satu pemain Leeds United, Joel Piroe, yang kala itu membuat kolom komentar di Instagram milik Pascal Struijk dengan emot api disertai kata "Timnas Indonesia memanggilmu".
Lalu hal tersebut dibalas dengan berkomentar di postingan Joel Pirwa dengan kata pemain asal Indonesia. Dengan perkataan 2 tahun yang lalu, bisa saja Pascal Struijk berubah pikiran. Dengan menjanjikannya kekuatan timnas Indonesia saat ini, bisa menjadi faktor pemain bertinggi 190 cm tersebut untuk memilih timnas Indonesia.